Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Podcast Matematika. Untuk podcast kali ini beda dengan podcast yang episode kemarin karena host kali ini ganti bersama saya Syukron Dan saya Zainal Arifin. bukan Zain Malik. Untuk podcast kali ini kita juga mendatangkan bintang tamu dari dosen agama di Fakultas Sains dan Teknologi, yakni Pak Lutfi Hakim. Selamat datang Pak Lutfi. Selamat datang. Terima kasih sudah memberikan waktunya, menyempatkan untuk hadir di podcast kami. Terima kasih banyak. Ya. Untuk podcast kali ini kita itu membahas tentang ini, sholat. Kan sholat itu juga termasuk bukan katanya ya, emang tiang agama ya Pak. Iya benar. Kan itu juga termasuk rukun Islam juga. Jadi katanya tuh kalau kita melihat seseorang itu dilihat dari sholatnya. Maksudnya kayak ekonominya, terus segala masalah hidupnya bisa dicerminkan lewat sholatnya. Nah itu kira-kira bagaimana Pak? Tentang sholat sendiri itu gimana? Definisi. Iya, definisi. Terima kasih adik-adik yang sudah mengundang saya untuk ikut silaturahim mengisi agenda acara Anda ini. Kita berbicara tentang sholat. Sholat dalam Islam memang menjadi sesuatu yang sangat luhur, dan itu salah satu bentuk amalan dalam Islam yang membedakan mana yang disebut dengan mukmin, mana yang disebut dengan kafir atau muslim dan non-muslim. Kalau amalan yang lain seperti sedekah, orang kafir sedekahnya lebih banyak daripada kita. Benar. Tapi kalau sudah sholat maktubah, apalagi dikerjakan secara berjamaah dan dalam 24 jam itu kita ada 5 kali sholat, maka itulah yang membedakan ciri khas kita orang-orang lain. Dibanding dengan puasa orang Hindu Buddha puasa semua. Puasa semua. Ya. Itu Kalau sama kita, juga Pak puasanya. Ya beda lah, tentu beda. Aturannya Ya, sendiri. kan tergantung mereka puasa atas perintah siapa. Oh Ya, iya. kalau kita kan semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita meyakini bahwa yang memerintahkan kita adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Sehingga dalam Islam syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu kita lakukan atas kesadaran karena kita telah beriman kepada sang pemberi perintah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, khusus terkait dengan sholat, sesuai dengan apa yang disampaikan Syukron tadi, Mas Syukron ya? Iya, Ya. Syukron. Syukron bahwa orang itu bisa dilihat dari sholatnya. Iya. Memang benar. Perilaku seseorang itu kalau menurut konsep Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang dikerjakan secara serius, secara benar, sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam Islam, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, memang bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Ya, memang ini susah untuk dianalisis secara akademis, secara ilmiah agak susah. Iya. Tapi faktanya memang begitu. Kita sebagai pendidik misalnya, wudhu saja kelihatan. Siswa yang ketika melakukan wudhu secara benar, siswa yang mungkin melakukan wudhu secara tidak benar atau hanya sekedar raut misalnya, itu juga berbeda dari sisi lahiriahnya. Apalagi terkait dengan persoalan sholat. Itu pengaruh ya, wudhu terhadap sholat juga pengaruh sekali. Ya tentulah, tentu karena memang wudhu itu adalah menjadi salah satu syarat yang harus dilakukan ketika seseorang yang saya maksudkan adalah orang yang sering wudhu dengan orang yang katakanlah tidak pernah wudhu, dari sholat sisi aura wajahnya itu aja sudah berbeda. Belum lagi sholatnya, kan begitu ya. Benar. Iya, karena emang katanya itu kalau wudhu itu harus minimal sehari 5 kali lah, itu kan pas sholat gitu, Ya. biar cerah wajahnya, berseri-seri gitu.
Ya kalau semakin sering ya semakin baik lah. Ya. Bahkan para ulama itu mudawamatul wudhu, selalu wudhu, batal wudhu, batal wudhu. Bahkan belum batal pun nggak apa-apa wudhu, tasbihul wudhu itu nggak apa-apa. Artinya apa? Kita ada air, kita ada kesempatan air selama tidak boros, maka sangat diperintahkan untuk melakukan wudhu. Ya. Itu terkait dengan seperti itu, Mas Bro. Terus kan ada gini Pak, saya punya temen, terus dia ini kayak selalu punya keresahan tentang kayak apa ya, depresi. Nah dia itu bertanya, apakah seseorang depresi itu ada hubungannya dengan sholat, dengan apakah dia jarang sholat atau gimana? Ya, depresi itu kan sesuatu yang bisa mempengaruhi kondisi seseorang ya. Iya. Kenapa sampai depresi? Apalagi depresinya yang sampai berlanjut dan Iya, hampir dan bunuh mungkin, diri gitu. Ya apalagi sampai bunuh diri. Iya. Ya, sholat itu kan gini Mas, cara menghubungkan antara depresi dengan sholat. Sholat itu kan salah satu bentuk sarana bagaimana seorang manusia kayak kita Iya. ini menggantungkan diri kepada Sang Pencipta. Nah, Allah itu kan zat yang maha tidak terjangkau, Iya. tidak bisa disapa secara langsung, tapi kekuatannya, kekuasaannya, wujud kehadirannya itu nyata, bisa kita rasakan. Nah, karena tahu bahwa manusia itu bukan siapa-siapa, yang paling berkuasa adalah Sang Maha Pencipta itu tadi, maka cara menghubungkan diri yang sedang gelisah atau yang sedang depresi itu tadi, salah satu sarananya adalah dengan sholat. Maka dengan sholat itu dia mencoba untuk menjalin komunikasi dengan Sang Maha Pencipta itu tadi. Ya, tentu ini baik, sangat baik. Makanya saya bisa memastikan kalau selama sholatnya dia benar, pasti depresinya tidak akan sampai, apalagi mau mengantarkan ke bunuh diri. Di persoalan ekonomi saja yang akhir-akhir ini mungkin repot bagi sebagian orang. Iya. Kalau tidak disambung dengan jalinan yang kuat melalui sholat atau melalui Al-Quran atau melalui amalan-amalan yang lain, ya membuat orang tidak bersabar. Orang tidak sabar ini kemudian menghalalkan segala cara. Tapi coba kalau semuanya itu ada keimanan yang kuat, ada komunikasi yang jelas antara hamba dan sang pemilik itu tadi, bahwa semuanya ini sudah ada ketentuan takdirnya dan lain sebagainya, tanpa menghilangkan ikhtiar atau usahanya, maka dia akan menerima kepasrahan itu. Ya mau gimana lagi, saya sudah berusaha sebagai hamba, diperintahkan untuk berusaha, saya berusaha. Tentang rezeki kan Allah yang kasih, ya Allah yang kasih. Jadi itu memang betul ada hubungan antara depresi dengan persoalan sholat. Tetapi menganalisisnya adalah ke Allah dulu ya, ke Allah dulu, menyambung diri dengan Allah itu melalui salah satunya adalah sholat. Oh iya Pak, ini kan juga tadi bahas tentang depresi. Ya. Nah, ini kan banyak ya Pak ya, teman-teman itu yang sholatnya tekun, ngaji Qurannya tekun, semua ibadah itu tekun Pak. Tapi dia masih merasa depresi, atau mungkin sholatnya ada yang salah, atau tata cara dia dalam sholat atau tata cara dia dalam baca Quran ada yang salah. Itu gimana Pak? Ya, depresi itu bawaan manusia ya. Tapi mengelola depresi itu agar tidak sampai menjadi hal-hal yang fatal, itu adalah dibutuhkan kemampuan bagaimana kalau secara psikologis itu mengendalikan olah pikir. Kalau dalam bahasa agama dibutuhkan kesabaran. Sholat Mas, kalau kita tinjau dari perspektif Al-Qur'annya sendiri, dengan ayat yang saya baca, inna sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, semestinya mampu dia sholat itu mempengaruhi seluruh kehidupan manusia. Bukan sholatnya, tetapi kalau dia sering-sering sholat kan
Dia ingat kepada Sang Pencipta, dia ingat larangan-larangannya, dia ingat pada ini boleh, ini tidak boleh, ini dianjurkan, ini tidak, itu kepada Allah. Nah, persoalan kemudian ada orang rajin sholat dan lain sebagainya, apakah ini sholatnya yang bermasalah atau bagaimana? Bisa jadi kedua-duanya. Nah, di dalam Islam itu kita mengenal orang fasik. Fasik ya, kan ada banyak pembagian orang itu ya, ada munafik, ada kafir, ada mukmin, ada muslim, dan yang dalam kategori ini mungkin fasik yang akan saya sampaikan. Fasik itu dia ngerti, ya kayak kita lah, orang-orang ngerti, agama juga ngerti, ya sholat 5 waktu, tapi kadang-kadang juga masih melakukan perbuatan dosa. Nah, selama depresinya itu tidak berlebihan, selama dosa ya, dalam tanda kutip dosa itu ada dosa kecil, dosa besar, sewajar-wajarnya saja, itu apa ya, dengan kebaikan-kebaikan yang lain Allah akan mengganti dosa-dosa kecil itu dengan apa, dengan pengampunannya. Misalnya innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi sebaik-baik orang itu bukan orang yang tidak pernah berdosa loh, Mas. Oh iya, Ya kan? Sebaik-baik orang adalah orang yang ketika dia punya salah, punya dosa, lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta maaf. Atau kalau sesama manusia yang disebut dengan hakul agami, ya dia kemudian mau menyelesaikan secara baik-baik, minta maaf atau apa. Saya pikir itu, Mas. Jadi tergantung orangnya. Dan yang dilarang betul oleh Islam itu adalah kalau sampai tadi yang Sukron bilang itu tadi, bunuh diri dan lain sebagainya itu. Sebatas stres gara-gara pacar ditinggal, nungkep, kemudian dia apa, jelas itu, kan kebanyakan anak ya, zaman sekarang kayak gitu. ya wajar lah itu, tapi ya harus segera diselesaikan. Nah, terus dari rentetan penjelasan Pak Lutfi tadi, sholat yang benar itu kira-kira yang bagaimana? Yang sekiranya gitu, Pak. sekiranya kita bisa berpikiran akhirnya tidak depresi terus dan lain-lain, itu gimana? Iya. Kalau untuk manusia sekarang, Ya, umat sekarang mencari sholat dengan benar itu susah. mau Iya. dibilang Susah. nggak ada itu Iya. kok kita harus sholat. Iya. Katanya kan Tetapi harus jujur mengakui bahwa itu adalah hal yang sangat rumit. Saya gambarkan dengan beberapa sholat yang benar ya. iya. Salah apa di antara para sahabat itu, ada yang kena pedang, ada yang kena panah di punggungnya. Iya, iya. Insya Allah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu Iya. pernah kena pedang di punggungnya. Pedang, kena Panah, anak Ya, panah. kan kita tahu ya, busur panah itu kan ada runcingnya gitu. Iya. Ya. Iya. Ketika masuk sangat susah untuk dicabut. Iya. Nah, saat dicabut tentu ini dalam ukuran manusia tanpa dokter dan tanpa operasi akan sangat menyakitkan. Tetapi apa yang beliau sampaikan? Jangan cabut sekarang. Cabut nanti kalau saya sholat. Sholat ya. Begitu sholat, sudah dicabut, selesai. Jadi tidak merasakan apapun, tidak merasakan sakit apapun. Itu sampai seperti itu, Mas. Nah, kalau kita sholat jamaah maupun sendirian, ada orang lewat aja tahu siapa yang lewat. Bagaimana bisa dikatakan Iya. bisa Khusyuk. dikatakan sholat itu menjadi benar, Menjadi benar. benar dalam konteks sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, kalau ada solu kama ra'aitumuni usolli, Iya. itu yang disuruh niru kita adalah bentuk-bentuk sholatnya, Oh, gerakan-gerakan bentuk-bentuk sholatnya. Kalau sampai sehati-hatinya lah, wong kita bukan nabi, bukan Iya. ulama, Iya. mahasiswa kayak kamu mau sholat aja udah untung. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sholat wajib aja, Apa ya? Jumatan. Tapi saya yakin Allah akan apa ya? Orang itu menghadap kepada Allah itu kan berbagai bentuk. Iya. Ada yang serius, ada yang Setengah. kayak kita mungkin setengah serius, atau ada mungkin yang enggak serius, Nggak tapi serius. dia menghadap. Itu lebih utama daripada orang yang tidak pernah menghadap. Oh, nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Maksudnya. Iya. Ya. Di usul fikih itu ada kaidah kalau
semua yang nggak bisa diselesaikan secara sempurna, ya jangan tidak dilakukan sama sekali. Malah yudroku kulu, la yudroku kulu. Nggak bisa sholat khusyuk ya bukan berarti kemudian Nggak usah sepurane rek, sholat. aku nggak sholat nggak bisa khusyuk, ya itu nanti Iya. masalah itu ya. Nah. Nah, itu mas. Untuk solusi buat anak yang kayak gitu Pak, gimana? Kan saya ini juga termasuk punya teman. Kalau misalnya ada kita Diajak mau sholat gitu Pak. Kayak kita mau diajak sholat. pergi ke suatu tempat gitu, sudah waktunya sholat, terus dia itu ya benar punya inisiatif menggok ke masjid, Masjid. terus katanya itu ya wis sholat toh gitu, tapi dianya nggak sholat, itu gimana itu Pak? Makanya pendidikan agama, pendidikan dari orang tua, lingkungan, semuanya itu berpengaruh pada kepribadian seseorang. Alhamdulillah ya, kalau misalnya anda ini mahasiswa UIN ini ono masjid, ono jamaah, lalu gelem apa ya, gelem jamaah dan lain sebagainya, sirek sholat sirek, itu patut diapresiasi. Ya, masalah sholat itu adalah urusan pribadi ya, jangan urusan pribadi gini, urusan yang saya maksud urusan pribadi itu adalah urusan bagaimana kita ini memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan persoalan rame-rame teman semuanya. Kalau mengajak kebaikan itu nanti unsurnya berbeda, mengajak kebaikan berarti. Tetapi kalau untuk sholat Anda tidak sholat, sholat Anda benar, sholat Anda salah, sholat Anda khusyuk, sholat Anda kurang khusyuk dan lain sebagainya, itu adalah urusan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ya kita sebaik-baiknya, berusaha itu sebaik-baiknya untuk menghadap kepada Allah itu ya semaksimal mungkin. Ya, kalau ubudullah mastata'tum itu ya mohon maaf ya kalau kemampuan anak-anak muda menghadap Allah itu sholatnya cowopet misalnya ya, tapi coba itu dipelajari bagaimana sih sholat itu supaya ada nilai tersendiri agar tidak dilakukan secara maaf serampangan. Iya. Soalnya juga gini, ada yang maaf ya talaqub bisolah itu sholat itu dikai main-main. Nah itu mungkin yang bisa saja masuk kategori wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang melalaikan ya. Tapi kita itu tidak terlalu jauh. Itu kalau saya mengatakan ayat itu adalah untuk orang-orang yang memang sholat itu dibuat main-main, bermain. Nah kamu kan enggak, kamu sholat itu enggak main-main, tapi memang bawaannya males, bawaannya memang apa ya cara menjalin hubungan dengan Allah itu masih belum maksimal, belum ada kesadaran belum gitu, ya. Artinya apa, pengaruh sholat terhadap perilaku itu masih belum sempurna. Tapi itu pun saya melihat anda seperti ini bisa jadi juga karena pengaruh sholat yang anda kerjakan, kan begitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Cukup sampai jam berapa ini nanti? Sampai lama Pak, Sampai santai lama aja sih. ya, diminum dulu. Eh. Benar, izin minum Pak ya. Ya silakan. Oke, lanjut. Ini kan kita juga membuka Membuka Q&A Pak. Buat question, teman-teman. pertanyaan. Boleh. Iya. Buat teman-teman yang bertanya. Nah, ini tuh ada pertanyaan Pak. Gini, ketika sholat, apakah boleh nangis gitu Pak? Apalagi nangisnya dikecewain cowok. Ya, kan katanya sholat itu sampai nangis-nangis biar Iya, Pak. doa Kadang kita kan, dikabulkan gitu. Kalau kan dalam sholat gitu gimana Pak? Apalagi sampai dikecewain cowok. Ya. Oke. Sholat sampai nangis, tapi nangisnya bukan karena sholat, bukan karena Allah, tapi karena orang lain. Iya. Ya sebenarnya itu banyak mas. Apa bedanya nangis dalam sholat ditinggal cowoknya, Iya. sama seorang ibu yang nangis karena anaknya sakit? Apa bedanya? Sama aja sebenarnya. Kan bedanya apa? Tapi boleh nggak seorang ibu nangis gara-gara anaknya sakit lalu sholat? Boleh nggak? Boleh. Dalam sholat dia nangis, Dalam sholat. tapi nangisnya karena anaknya sakit. Oh, berarti yang dimaksud dari definisi nangis di Ya sholat itu analoginya pertanyaan kamu. Cuman kalau yang pertanyaan kamu itu nangisnya karena pacar, ya. terus Yang ibu ini yang ibu ini karena nangisnya karena anak. anaknya Sakit.
Sebagian kamu mungkin nangisnya karena nggak bisa bayar SPP dan lain Iya. sebagainya. Mau terbawa dalam sholat tuh kan? Iya, Terbawa iya, dalam iya. sholat. Kalau jawabannya Pak Lutfi secara iya pasti tidak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Cuma yo tentu berkurang ya, nilai sholat itu Berkurang. Saya kenapa menggunakan analogi seperti ini? Ya kan sama-sama makhluknya. Hanya karena begini Mas, pacaran itu kalau dalam Islam, Ya. pacar ya. Kalau selama ini yang kamu rekam dalam pikiran kamu itu maksiatnya, misalnya pacaran sampai maksiat, Ya. pegang tangan dan lain sebagainya, kan kalau dalam konteks Islam kan nggak boleh ya. Wala taqrabuz zina, Ya. pegang tangan itu kan juga ada rangsangan yang bisa saja seorang itu nggak kuat imannya lalu masuk dalam perbuatan zina. Zina. Jika yang kamu sesali itu hanya karena pacar, sebenarnya ya kamu harus bersyukur kamu diselamatkan oleh Allah, karena kalau persepsinya pacar itu kurang baik, selalu mengajak kamu kepada hal-hal maksiat, maka sebenarnya Anda diselamatkan oleh Allah, mungkin dari dia akan menemukan jodoh yang lebih baik. Kita bisa jadi sangat mencintai pacar kita ya. Maaf dalam tanda kutip, Pak Lutfi bicara bukan berarti pacaran boleh ya. Iya, Tetapi dalam perspektif ini anak muda lebih banyak yang memiliki pacar Pasangan. daripada tidak. Oke lah, pacaran itu kita maknai sebagai sebuah istilah. Tetapi yang tidak boleh di dalam pacaran itu adalah sampai masuk pada ranah-ranah yang Zina. akan mengantarkan seseorang melakukan perbuatan zina. Akan Ngeres. mengantarkan gitu. Ya iyalah. Nyekel tangan itu kan dosoe Iya. cilik, Cilik. tidak sebesar zina maksudnya. Tapi Kalau yang dipegang itu semakin masuk ke dalam kan rangsangannya semakin iya, bahaya. sampai paling bahaya itu kan masuk melakukan hubungan biologis, hubungan badan, apa yang disebut dengan Zina. Zina. Itu. Makanya memandang perempuan saja kalau disertai dengan Nafsu. perasaan nafsu Baper. itu kan juga ada dosanya, tapi dosanya juga tidak sebesar yang pegang tangan. Pegang tangan dosanya tidak sebesar bersendiri-sendirian, berdua-duaan di tengah malam. Berdua-duaan di tengah malam tidak sebesar, ya gitu terus. Oh, ada Ya perbandingannya. iyalah, yang Beruntun. ini kan setrumnya Beruntun. kecil, yang naik Iya. menjadi besar, Besar. Sangat tegangan yang paling Terstruktur, tinggi ya. itu kan, iya. Lihat muka itu haram, Iya. ya, tentu Naik nggak lagi. boleh dilihat ya. Oh. Kalau melihat agak sedikit terbuka itu lebih dahsyat lagi, karena ya ukuran setrum Iya, itu iya. kan lebih Lebih besar, kuat. lebih Jadi kuat. sampai hal-hal yang vital itu kan sangat kuat, Sangat Pemicunya semakin besar. sampai kemudian jatuh pada perbuatan yang jangan ikut filosofi daripada kamu dekat-dekat dengan sepur, ketabrak, naik aja sepurnya, jangan pakai filosofi itu. Beda. Oh, mesisan gitu Pak ya. Iya. Jangan filosofinya zina Oh. itu tidak naik sepur, Iya, iya, tidak iya. naik kendaraan, tidak berdiri di pinggir jalan, tidak. Nggak bisa disamakan. Nggak bisa. Berarti ini kalau salat nangis berarti Artinya sah enggak gitu. apa-apa, Sah. tetap sah, ya, tidak menghilangkan esensi sholat. Nanti akan mungkin kalau ada waktu nanti saya kembangkan lah bagaimana caranya orang menghadap Allah itu. Oh. Setidaknya ada beberapa bagian. Ada yang menghadap Allah itu sebagai kekasih. Iya. Kalau orang menghadap kekasihnya kan tidak ada paksaan ya. Iya, iya. Suweneng tengah malam pun seneng. Tapi Iya. ada kalanya orang itu memposisikan Allah itu kayak raja. Kayak raja itu andaikan ini bukan perintah, maka saya nggak akan kerjakan. Maka kalau pekerjaan itu sudah dikerjakan, kewajiban itu kemudian gugur kan. Iya. Tetapi yang mengerjakan kan tidak ada rasa suka. Iya, kayak tertekan gitu. Kayak tertekan lah. Kamu tak tanya, subuh kamu itu merasa senang dengan lapang dada atau dengan gerundel-gerundel? Ya, kalau gimana terpaksa itu? sedikit, Pak. Ya terpaksa. Ya banyak sih, Pak. Kalau terpaksa itu berarti Wah, Anda parah. memposisikan, wah aku Iya, ini Pak. gak sholat, mene aku ini disekso temen. Nah itu berarti Soalnya kan mikirnya gini, Pak, lebih baik dipaksa masuk surga daripada cuma-cuma ya masuk neraka itu gitu, Pak. tadi itu. Pada sepur Pak. itu masuk kategori yang saya awal katakan itu tadi. Tapi yang kekasih enggak seperti itu. Tapi ini sholatnya itu sama, sholat fardu sama sholat sunnah itu sama. saja. Konteksnya Sama saja. Ada larangan-larangan khusus dalam sholat itu, misalnya berbicara
selain apa yang diperintahkan dalam sholat, kemudian melakukan sesuatu yang berlebihan sampai 3 kali berturut-turut kalau menurut fikih ya, tinjauan fikih ya. Tapi kalau nangis dan lain sebagainya itu bawaan manusia. Ya. Kalau nahan ketawa itu sama aja. Kalau nahan ketawa, kami ditanya aneh ya, nahan ketawa dan tidak sampai berbunyi suara ketawanya. Oke. Tapi oke lah, saya ini kan bentuk pertanyaan, saya jawab. Nahan ketawa itu beda-beda. Kalau kemudian sampai direspon keluar suara ketawanya, maka itu adalah suara didengar orang lain, itu adalah suara yang diucapkan dengan sengaja. Ya, apa sih definisi suara? Suara itu kan apapun yang bisa didengar orang lain di sebelah kita. Nah, kalau apapun yang kita dengar, suara itu apapun yang kita bisa didengar oleh orang lain, maka ketawa itu adalah juga bentuk suara walaupun tidak bentuk kata. Maka ketawa dalam konteks ini saya yakin ya, lihat-lihat Mas ya, ketawanya itu dipicu karena apa? Kalau misalnya digodo temane aja, makanya godo sholat itu dosa besar. Ya artinya nilainya godo orang sholat itu, maaf ya, tadi kan saya menggunakan komentar bermain-main dengan sholat dan lain sebagainya tadi ya. Janganlah, siapa sih, kita itu sudah memutuskan dia koyok konda dolen nang omahe Pak Lutfi, dolen riayan, mari ngono wis kadung tak terima sebagai tamu saya, dadaknan ndok kono wis diterima Pak Lutfi guyon karo pencilaan lah bahasanya ya, sampai ketawa-ketawa. Itu gimana? Apalagi ini adalah Allah ya. Ketika Anda ngomong Allahu Akbar, itu Anda sebenarnya serius tidak serius yang kamu hadapi itu adalah, atau yang kamu sembah itu adalah Allah. Makanya ada aturan Mas, ada aturan di dalam fikih itu, dalam Islam itu ada aturan. Guyune karena apa? Menggantungkan sholat saja kan nggak boleh. Gantungkan sholat itu gini, kamu punya cucian di luar, lalu engkau naik udan, lu lihat mendung peteng nih, engkau naik udan, sholatku tak batal, no. Itu aja nggak boleh. Kayak nggak serius gitu ya. Ya tapi intinya apapun bentuk perbuatannya, intinya sholat itu harus dikerjakan secara serius. Kalau dalam misalnya dia tuh naruh barang Pak di luar, nah sedangkan itu nggak di luar sih, di sebelahnya, sedangkan dia itu barang berharga, terus dia tuh menggantungkan barang itu Pak, takutnya ada yang ngambil tiba-tiba. Nah, cara mengakhiri sholat itu, cara misalnya dia itu ketinggalan apanya, tasnya di luar dan lain sebagainya itu ya ada tata caranya itu Pak. Ya begini, jangan langsung dalam posisi berdiri itu kemudian Anda lari melompat keluar. Tapi putuskan dengan cara yang benar. Misalnya nih, kamu di rakaat kedua, posisinya sudah rukuk atau masih berdiri, ya selesaikan itu bacaannya sampai tahiyat, meskipun 2 rakaat, meskipun baru 2 rakaat zuhur yang mau kamu kerjakan ini kan 4, tetapi karena kamu ingat sesuatu yang tertinggal itu tadi, dan itu Anda merasa takut kehilangan dan lain sebagainya, ya sudah, kamu akhiri sholat atau kamu berhenti sholat di rakaat yang kedua dengan posisi tahiyat akhir. Ya, terserah mau tahiyat akhir atau tahiyat awal, itu apa ya, itu sunnah tidak sunnah saja ya. Tetapi kamu salam, tetap kamu tutup dengan salam. Kalau sholat kamu itu mau tetap dianggap sholat. Nek kon ngadeg itu berarti sholatnya kan tidak sempurna karena ditutup dalam posisi berdiri. Lah menutup sholat dalam posisi berdiri, dalam posisi rukuk terus melayu, sholat itu kan definisinya diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Salamnya nggak ada. Tapi tetap ngulang gitu Pak. Ya iyalah. Kayak nggak bisa ngulang. Sama Teruskan kayak gitu. kamu sholat sendirian gitu ya, sholat sendirian, Allahu Akbar, sholat sendirian. Ternyata ada teman-teman yang komat, ada jamaah misalnya. Iya. Kamu boleh, kamu batalkan di tengah jalan, tapi salam dengan sempurna ya, 2 rakaat. Terus kamu ini sholat. Ikut jamaah. Gitu. Jadi kalau pas berdiri itu langsung tahiyat gitu Pak. Misalnya enggak, maksudnya misal keadaannya itu barang saya langsung dimaling gitu Pak.
Ya, tapi kan Anda tidak boleh langsung, ya ini etika ya, tidak boleh langsung lari ngambil barang. Enggak, maksudnya berdiri, pas waktu berdiri langsung diambil sama maling, kita langsung tahiyat salam. Oh, anu. Maksudnya tuh gitu. Ya, ada agak susah ya, bukan susah jawabannya, tapi kan konteksnya kalau masih ada banyak pertanyaan lebih baik ke sana. Tapi begini, ada hal-hal darurat yang dibolehkan dalam fikih. Saya memberi contoh saja. Kalau kamu pas sholat, barang kamu kemudian dibawa lari oleh seseorang, lalu kamu menyelamatkan secara spontan, nah itu boleh apa enggak? Kalau sekiranya itu kamu masih memungkinkan, maka silakan Anda rebut kembali. Anda rebut kembali. Nah, di sini Anda membatalkan sholat itu tidak masalah. Cuma bagaimana cara menyelesaikan sholat itu agar tidak itu tadi ya, bermain-main dan lain sebagainya itu tadi. Ya. Maka Anda sebenarnya asalkan tidak diselah-selahi dengan omongan yang lain, ya kan? Anda kemudian melanjutkan sholat. Saya pernah kayaknya nggak mungkin. Contoh di fikih itu gini. Kamu sholat, iya, jamaah, nggak pinggir sih itu ya. Tiba-tiba ada anak kecil yang main strum misalnya. Main setrum, ini ada colokan itu ya. Colokan. Wah, pikiran kamu, anak ini kalau nggak selamatkan dia kesetrum dia, atau dia masuk sumur atau apalah. Iya. Maka jangan bicara, ambil anak itu, selamatkan dia, dan kamu tetap lanjutkan sholat kamu. Itu tidak masalah. Iya. Pokoknya jadi ngomong, kok lagi diskusi di sini. Sek gitu. Nah ini Pak, bahas tahiyat tadi Pak ya, berhubungan lanjut kan dia itu pertanyaan masih keadaan tahiyat Pak, tapi dia itu langsung amin, nggak salam dulu. Amin dalam konteks apa itu? Maksudnya kan gini, ada sholat tahiyat, terus setelah salam kan ada gininya Pak. Ya biasanya dia tuh langsung gini Pak, nggak salam, lupa gitu Pak. Dia maaf apa sendiri? Pasti sendiri sih Pak. Ya sendiri. Ya kalau mengikuti definisi sholat itu adalah satu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Salam itu yang wajib salam yang pertama. Oh, salam ke kanan nih. Salam salam yang pokoknya salam itu adalah menandakan sholat itu sudah selesai. Lah, ya banyak sih ya pendapat ulama terkait dengan salam, tetapi enggak apa ya, kalau aminnya dia itu enggak tahu ya, itu sangat bergantung pada perspektif pertanyaannya. Dia itu sebenarnya lupa, kenapa salim kok diganti dengan amin? Kalau memang dengan amin itu dia niat keluar sholat, ya bisa saja selesai sholatnya. Tetapi saya mengatakan bahwa kembali kepada ya kita ini kan kelasnya itu kan ya segala ikut ulama-ulama fikih saja lah ya. Kalau misalnya sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, apakah amin itu disebut dengan salam? Kan enggak juga. Kecuali dia lupa amin, terus pikirannya kok amin ya, terus kembali assalamualaikum. Lupa itu boleh. Oh boleh. Lupa itu boleh ya. Rasulullah itu pernah sholat 4 rakaat, tinggal 2 rakaat, terus sampai di luar masjid malah sudah berjalan pulang di luar masjid itu beliau diingatkan oleh salah satu sahabat Rasulullah, apakah sholat sampean ini di jamak, di qashar atau sholat duhur murni? Wong nggak kemana-mana kok cuma 2 rakaat. Itu terus Rasulullah kembali sempat tanya juga kepada sahabat, apakah benar yang dikatakan oleh teman kita bahwa saya cuma sholat 2 rakaat? Benar Rasulullah. Lalu Rasulullah cuma nambah 2 rakaat. Artinya apa? Di situ ada perbuatan yang tidak ada unsur kesengajaan. Gitu ya. Jadi unsur lupa tadi ya, konteksnya adalah lupa, darurat kayak tadi, ada anak kecil yang mau masuk sumur atau apa itu tadi. Termasuk mungkin barang Anda dicolong sama maling dalam kondisi Anda sholat misalnya,
Kalau sudah kena, sudah dapat ya kembali Iya. ke sholat. Oke. Ini lanjut pertanyaan selanjutnya dari teman-teman kita yang Pak. kira-kira lupa berarti sama kayak tadi. Ya, lupa Pak, lupa masih dalam sholat. hubungan dengan Ya lupa. tadi. Enggak, ini Pak, apa hukumnya membaca kunut tapi tidak selesai gitu Pak? Karena Kak, baca belum kunut. hafal Belum apa. atau lupa gitu Pak. Itu. Yang pertama, baca kunutnya saja itu sunnah kan. Sunnah. Artinya Iya. tidak wajib. Iya. Lah kalau kemudian kita itu nggak hafal, terus baca kunut di tengah-tengah terus mikir apa ya ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Artinya gini loh Mas, kunut itu kan sunnah muakkad ya Sunnah. bagi kita. Oh, Artinya iya. kalau sunat muakkad itu kalau lupa nggak dikerjakan itu kita nggak kunut lagi nggak, tapi sujud Sahwi. Sahwi. Sujud sahwinya pun juga kan sunnah. Sunnah juga. Sunnah. Tapi ada sebagian teman-teman kita yang sholatnya nggak pakai kunut, itu juga boleh-boleh saja. Boleh. Ya, boleh. Apalagi ini dia adalah kunut tapi lupa. Lupa enggak. Kan gini ya Mas ya. Ya iki sing gak oleh sarjana UIN kok gak Gak iso bisa iku kunut. dosa. Tapi sholat itu boleh begini. Misalnya dhek iku gak hafal Fatihah. Apale iku mek Allah tok kan naif kan ya. Ini standar yang paling bawah. Pak, apal kula mek 10 tok ya wis 10 iku tok waca. Apal kula iku mek Allahu Akbar ya wis Allahu Akbar iku tok wae waca. Pak, mboten saged, Pak. Ya iso apa? Sampai pada kalimat yang penting hatinya dia itu Menghadap. ada pengakuan kepada Allah itulah ya. Kalau yang dihafal itu di antara sekian surat gak ada yang hafal, hafalnya cuma Allah saja, dan Allah itu adalah yang dia yakini. Kalau ini orang duweso sing wis gak mengenal peradaban lah kira-kira begitu. Orang mu'alaf gitu. Nah, itu pun sholat itu tetap dilaksanakan seperti apa adanya. Sallu kama ra'aitumuni Usolli. Artinya gini Mas, kalau menyambung pertanyaan itu, yang Fatihah saja, kalau Anda lupa atau kalau Anda nggak hafal, jangan Anda ya, kalau seseorang nggak hafal, ya itu boleh diganti dengan ayat atau Bacaan lain. bacaan zikir-zikir wirid yang lain yang dia Tahu. bisa. Selama Muslim ya yakinlah ada yang bisa itu ada. Oke, lanjut. Lanjut. Ini tentang aurat ini, Pak. Nah, Jadi ada seseorang perempuan ya waktu sholat mukenah kita ditarik oleh anak kecil sampai kelihatan rambutnya. Apakah ngulang atau boleh saat spontan saat sholat itu dibenerin dan tetap lanjut sholat? Ya. Itu gimana? Pak Lufi jawab singkat aja ya. Iya, Iya. boleh. Karena itu dilakukan Anak tadi kan kecil. anak Nggak kecil, sengaja. nggak sengaja. Iya. Otomatis tidak masalah. Otomatis Benerin aja kalau memang ada rambut yang sampai keluar di jantung. Jadi di sini ya. Iya, iya. Nah, cuma begini, mengatur gerakan dalam sholat itu. Tapi ini fikih ya. Iya. Fikih ya. Mengatur gerakan dalam sholat itu tidak boleh salah sama rotin mutawaliyatin. 3 kali gerakan sing dinilai oleh anggota badan. Salah satu anggota badan. Anggota badan itu tangan dan geleng-geleng kepala begini dan lain sebagainya kan. Kalau bagian yang tidak disebut dengan anggota badan itu masih belum. Oke ya. Nanti saya contohkan. Oh iya. Kalau dia benerin rambut, ya caranya ya misalnya dia pegang ini pertama, mengangkat tangan kan dia, pegang pertama. Satu. Terus ini ya gerakan itu diatur sedemikian rupa jangan sampai terkesan 3 kali berturut. Lah kalau dia benerinnya kayak gini, apalagi pakai mampir ke kaca dulu ya nggak? Tapi itu hitungannya berturut-turut itu batas lamanya itu gimana, Pak? Mesti kan kalau nggak berturut apakah Hitungannya gini? gitu, Pak. Ada momen Patah-patah. untuk berhenti. Ada Oh, momen momen. untuk Berhenti. Kamu sholat jamaah, kayak Iya. contoh ya yang paling gampang. Kamu sholat jamaah, baris depan kamu ini batal misalnya, dia kan keluar. Lalu kamu kan di belakangnya. Iya, Kita kan tidak boleh langsung 2 langkah secara berturut-turut. turut. Sebab 2 langkah itu kalau dihitung menjadi 3. Saat dia berdiri Iya. posisi di belakang, Hah? langkah pertama 1, 2, terus menempatkan kakinya berjejer itu kan menjadi Tiga. ketiga. Iya.
Makanya kan jangan langsung 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 tiga menutup barisan di depannya itu, tapi jangan langsung. Tapi orang biasanya satu berhenti. Nah kan begitu. Satu dulu. Ya itu cara ya yang sudah diatur oleh sedemikian rupa oleh para ulama, dan kita hargai itu. Dan kita kalau nggak ikut ulama, ikut siapa? Rambut yang dinutup nutup jidat ya disingkirkan, tapi jangan menggunakan gerakan yang secara spontan. Itu gerakan itu 3 kali berturut-turut atau 1 kali tapi nemen. 1 kali mencolot misalnya. Oh. Itu nggak bisa. Kok seru. Iya. Oke, lanjut. Nah, ini ya berhubungan dengan rambut tadi, ya, Pak. masih rambut. Masih aurat lah intinya. Itu kalau semisal nih, Mbak, rambut kita cewek untuk cewek kelihatan, Mbak. Nah, kita nggak sadar gitu loh, Pak. Nah, tahu-taunya itu dia itu dikasih tahu sama teman sebelahnya, itu lo rambutmu. Nah, itu keadaan pas waktu selesai sholat. Ya. Nah, itu gimana? Atau ngulang atau nggak apa-apa? Nggak apa-apa, itu sholat. Saya mau jawaban yang paling logis itu gini. Menutup dahi. Dahi itu kan gini. Memang ada pendapat bahwa dahi itu kalau ketutup sesuatu, ya, rambut misalnya terhalang, itu ada sebagian yang mengatakan langsung tidak sah. Tapi bagian dahi itu kan banyak. Iya. Tapi jangan remehkan ya, jangan diremehkan. Tetap ya kayak kamu pakai kopiah gitu, rambutnya dipemburit no kabeh. Tetapi kalau terjadi kasus semacam ini gimana? Ada rambut terus di dahi sini. Nah, ketika dia sujud, apakah sujudnya itu numpang di rambut yang satu itu tadi? Kan enggak. Apakah jidat dia itu numpang di 1 apa 2 rambut yang di depannya jidat itu tadi? Enggak. Lalu kesannya itu dia masih sujud apa enggak? Ya masih sujud. Iya. Nah, memang secara fikih sujud itu kan 7 anggota badan yang harus nempel. Nah, itu maaf ya, fikih itu memang disetting atau difatwakan oleh para ulama, salah satunya kita harus berhati-hatilah, jangan sembrono. Tapi jika itu kemudian terjadi, Mas, kayak tadi rambut yang sampai keluar ke jidat, itu tidak sampai ekstrim, sholatnya kemudian batal karena sebabnya apa? Rambutnya di mana? Di jidat. Dahi. Oh ya, dahi. Dahi apa jidat ini ya? Batuk ini loh. Ya. Ngomongnya batuk. Dahi ya jidat. Nah, tapi dia rambutnya di depan dahi atau enggak, itu dia masih dalam kategori sujud. Lah, orang itu ketika dia sholat, pasti ketika dahinya ada di lantai dalam posisi sujud, siapapun pasti mengatakan itu sujud. Persoalan sujudnya tidak sempurna, itu iya. Ya kan? Persoalan sujudnya tidak sempurna, itu iya, karena ada tadi terhalang oleh rambut. Lah, apa bedanya sekarang misalnya kamu sholat di masjid yang nggak pernah terurus atau musola yang nggak pernah terurus, kotor. Itu malah yang namanya debu itu lebih rata daripada rambut. Oh iya. Kan sama saja. Tapi harus sholat atau wah aku nggak bisa sujud karena tempatnya kotor, nanti sujud saya terhalang oleh lantai ini debu-debu yang tebal ini. Oh, nggak bisa begitu juga. Jadi sujud itu apa ya? Ada syarat kesempurnaan sujud. Ada perintah memang kita harus melakukan sujud. Berarti ini kan yang menghalangi. Terus sajadah itu kan juga termasuk apa ya? Ya hitungannya tempat untuk sujud. Iya, kan juga nambah seluruh ini tangan juga, Pak. Nah, itu fungsi dari sajadah sendiri itu gimana? Apakah menambah pahala? Betul, Pak. Tapi kan menghalangi. Bukan. Bukan menghalangi itu. Gini. Ya bolehlah Anda. Ininya sujud ya. Garis bawahnya itu sujud itu dengan berbagai perspektif lah. Ya, kalau mau sempurna ya sudah sujud saja. Yang penting kelihatan sujud. Yang penting kelihatannya itu adalah perbuatan sujud. Mau pakai sajadah,
mau pakai buku kamu itu juga nggak masalah, tapi itu kan sujud. Iya. Kamu pernah lihat orang sujud pakai sapu tangan? Pernah. Oh iya, kecil itu. Misalnya, apa Sajadah Anda berani mengatakan itu tidak sujud? Iya, Enggak enggak. berani. Soalnya keadaannya sujud. Nah, persoalan kalau Anda tanya bahwa sajadah itu dapat pahala atau tidak, konteksnya bukan untuk apakah membawa sajadah itu dapat pahala atau tidak. Enggak. Tetapi konteksnya adalah siapa tahu tempat yang kamu pakai sujud itu misalnya Iya. agak sedikit kotor. Oh. Jadi tinjauannya berbeda. Iya, Nah, iya. tapi apakah beda Pak orang yang nilai dan kualitas sholatnya itu antara yang bawa sajadah sama yang enggak? Ya enggak ada bedanya. Oh, enggak ada. Enggak ada bedanya. Ya semakin sakit dan semakin nemen sujudnya ya nilainya semakin Bisa. besar gitu aja. Kerikil itu. Ya terserah. Ya jangan milih karena ini susah medannya terus. Iya. Artinya dalam Dapat kondisi besar, itu gitu. dia masih tetap sujud. Nah itu loh yang Itu yang dinilai. Iya. Ya. Karpet ya Mas ya, karpet itu kan bikin kita nggak nyaman ya. Karpet maaf, karpet yang sudah bertahun-tahun Iya, nggak Pak. disedot. Lincip Oh, iya, Pak. biasanya, Pak. Bukan. Itu kan debunya Debu, ya, kayak yang debunya. lincip-lincip. Ya, kalau kamu sebelum nyedot debu lewat karpet, antisipasi dengan sajadah. Itu berarti nilai sajadah itu adalah karena kamu berusaha untuk menjaga kesehatan. Kenyamanan sholat. Sujud kamu itu lebihnya Nyaman. nyaman. Bau karpetnya yang apek itu diganti. Wah, Penuh dengan kuman. Tapi sajadah sing ngapek. Jadi bukan sajadah itu nambah pahalanya sholat, tetapi dapat pahala dari sajadah itu dari perbuatan yang kamu kerjakan untuk menyempurnakan sujud kamu itu tadi. Biar nyaman, biar nyaman. enak, khusyuk gitu ya, Pak. Nah karpetmu gak enak kan jelungkir ambrik Oh. langsung kembali. Kemana-mana pikirannya. Nunggu imam sujud itu sampai ditangi baru kamu sujud. Iya. Cek kan gak Cepet. suwe-suwe. Iya. Wes, Lanjut, Nal. masih ada. Waduh. Masih ada, Pak. Masih banyak, Ini Pak. Woi, masih banyak anak-anak gimana, Nek? semangat banget. Iya, Ya, Pak. sampai jam Tanyanya 11.30 itu sampai ya. Iya, bisa. Iya. Wes, bukan aku rendewe waktu nih. Besok lagi nggak apa-apa. Iya. Langsung ke ini Pak, masalah jamaah nih Pak. Ah. Apakah boleh Pak kalau misalnya kita sholat jamaah itu Zoom gitu Pak? Lewat Zoom ya. Gitu, Pak. Mahasiswa, Atau Zoom atau mahasiswa Gimit sekarang. gitu Pak. Pokoknya Kan kelihatan Online gitu lah, Pak. gerakannya. Iya. Iya. kan katanya harus dengar suaranya, kelihatan gerakan Syarat imamnya jamaah gitu, itu Pak. harus muasalah. Harus Muasalah. ada muasalah ya, kesinambungan Oh. antara imam sama makmum. Makmum. Hmm. Hubungan gitu. Udah hubungan. Pokoknya sewaktu-waktu imam ini batal, ini ada akses. Oh, Dari bisa makmum menggantikan. ini ya bisa menggantikan atau apalah ya. Tapi bukan berarti kemudian jamaah wis akeh, Pak. Meskipun kita di Masjidil Haram Oh, jamaah iya, di sini iya. kan bisa. Waduh, ya berat semua. Salah itu ya. Makanya Mas, muasalah itu gini. Di musola di masjid kita, itu kalau pendapat ulama yang hati-hati. Di masjid kita ini kan ini masjid. Iya. Lalu pintunya kan di sini ya. Oh, kaca itu. Ini Pak. kan kaca ya, Iya, kaca iya, full ya. kaca. Terus pintunya kan di tengah sini. Iya. Nah ini sebagian ulama berpendapat kalau kamu sholatnya itu diakses yang nggak ada pintu menuju imam, Iya. itu sebaiknya nek ono tempat lain cari tempat yang lain. Itu namanya keluar dari perdebatan para ulama. Nah bagaimana Pak seharusnya? Ya di belakang pintu. Kelihatan makmum yang Jadi pokoknya ada akses yang Yang menuju nyambung. kepada imam. Oh, kayak kabel berarti itu, Pak ya. Iya, tapi ya itu yang anu loh ya, itu pendapat yang Antisipasi. paling antisipasi tadi. Hmm. Pendapat yang paling masyhur lah, wong 4 jamaah juga banyak ya Banyak. yang bisa mengantarkan kita untuk muasalah langsung dengan imam. Andaikan tidak bisa seperti itu, ya ada yang berpendapat suara aja cukup. Tetapi niat jamaah itu tidak bisa ya. Kalau apa tadi pakai Zoom, ayo Zoom jamaah. Wah. Itu tidak diperbolehkan lah. Saya pastikan tidak ada pendapat ulama yang membolehkan jamaah pakai Zoom. Oh iya. Oke. Terus Oke. ini pertanyaan terakhir Ya, Ya. intinya kan tadi kan udah bahas sholat. Ah. Maksudnya tuh kita kan nggak tahu Pak. Selama kita sholat, gerakan sholat itu sendiri loh Pak. Nah, itu arti sholat sendiri itu kan adalah doa ya Pak ya.
Nah, kenapa gerakan sholatnya itu kok seperti itu gitu loh, Pak? Sedangkan yang lainnya tuh doa-doa biasa itu enggak seperti itu, Nggak dikatakan gerakan, gitu. ada gerakannya Iya. gitu Ya loh. wes, ya. Oke, kira-kira pertanyaannya adalah kenapa sholat itu harus seperti itu, gitu lah. Iya, kenapa Ya. soalnya seperti Kok itu? modelnya kayak begitu. Iya, kan Rasulullah juga namanya kan solu kamar ra'aitumuni ushol. Ya itu. Nah, Tapi kan kalau kita lihatnya, oh Rasulullah itu selalu senyum. Apakah itu bisa dikatakan sebagai Nah. hadis itu tadi? Oke. Kalau Rasulullah selalu senyum ya kamu senyum aja. ya. Tapi bukan sholat itu, Pak, Mengikuti ya? Rasulullah, itu namanya mengikuti sunnah. Oh, Sunnah. sunnah. Tapi sholat itu kan memang Rasulullah secara simpel mengajarkannya kepada kita itu hanya melalui redaksi shollu kama ra'aitumuni Ushol. Ushol. Jadi begini Mas, sebelum agama itu kadang-kadang ada yang apa ya, sebaiknya kita itu ngikuti saja Ikuti saja. dan itu sebagai bukti keimanan. Ada sebagian ajaran dalam agama itu yang bisa dinalar oleh akal, Iya, iya, iya. ya kan? Rumit ya, sedikit rumit. Ya enggak sih. Jadi kayak gini loh, kamu ini mahasiswanya Pak Lutfi. Iya. Sugron, ini tolong Bawa. kamu bawa keluar. Kamu taruh di rak. Tapi kan tidak tahu tujuannya untuk apa. Mahasiswa yang baik, nggak banyak tanya, langsung, udah ini dibawa keluar. Tapi kalau yang kemudian muncul di dalam pikiran Sugron, ngapain sih Pak Lutfi kayak gini aja kok disuruh bawa keluar? Ah, itu berarti mahasiswa yang kurang Kurang iman. Kepercayaan. Ya. Lah, sholat, kenapa bentuk gerakannya itu Seperti seperti itu? Ya. Sebelum sholat itu disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya dengan redaksi yang jelas shollu kama ra'aitumuni usolli. Iya. Rasulullah itu kan sudah Isra Mi'raj itu Mas ya. Iya, iya, Pak. Di langit sekian, beliau kan selalu jamaah itu malam sholat. Iya. Ya, sholat yang dikerjakan Rasulullah itu sama dengan sholat yang dikerjakan Rasulullah ketika beliau menjadi imam dalam kisah-kisah Isra Mi'raj itu. Oh, Artinya apa? Ya Allah menghendakinya seperti itu. Ya gitu aja lah yang paling gampang. mengendakinya seperti itu. Masa kamu mau tawar sholat itu apa gerakannya Disingkat yang ya? lain ya, yang jadi Tuhan itu kamu apa Allah kan begitu Aja ya. gitu loh, Pak. Tapi yang harus kamu tangkap bahwa semuanya itu adalah masih bisa atau ada toleransi terkait dengan gerakan-gerakan itu. Contohnya misalnya, Anda sholat di pesawat, Iya, iya. Anda sholat dalam posisi sakit, Anda tidak mampu dengan berdiri dan melakukan gerakan-gerakan yang kayak kita biasanya Iya, itu. iya. Bisamu mek lungguh tok, ya lungguh. Bisamu mek tidur sambil terlentang, ya sudah terlentang. Bisamu itu cuma bisa melumah, ya melumah. Sampai terakhir adalah hati kamu itu gerakannya sholat. Iya, iya. Kalau kamu nunggu orang di ICU misalnya, Iya. dia lemah, dia nggak wudhu, dia najis dan lain sebagainya karena kotoran yang dikeluarkan, ya nggak harus dipaksa untuk ambil wudhu, sholat, kalau nggak masuk neraka, nggak gitu ya. Jadi ad-dinu yusrun itu tetap gampang. Nah, ini pertanyaannya kan kenapa gerakan sholat itu? Iya. Kalau jawaban yang pasti adalah itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dari mana? Tentu dari Allah. Iya. Ya tentu ada malaikat segala itu. Nah, apakah boleh Pak tidak seperti itu? Kalau dalam kondisi normal tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau dalam kondisi tertentu boleh. Oh, ya kayak tadi kayak sakit terus Sakit. ya Atau dan naik perahu. goyang-goyang. Goyang-goyang. Lalu perahunya menggok, aku kan puter gitu ya. Ikut gitu, Pak, ikut arah. Ya kalau naik bis terus selalu muter. Muter sampai adem ke belakang. Lucu banget gitu. Sampai yang di belakang ini ngapain orang itu muter-muter? Kan gitu ya Mas ya. Iya. Berarti seperti itu termasuk kayak rahmatan Islam kan rahmatan lil alamin. Jadi luas rahmatan lil banget. alamin, sholat. Ya. Itu sudah bersyukur kita ya, dulu dari 50 menjadi 5 waktu itu sudah sangat bersyukur kita. Makanya ya yang temen sholat
Bebas ibadahnya gak sholat. Lah itu. Beda lagi itu. Wis jawaban Baik. Pak Lutfi paling cepat, tapi tidak untuk semua. Wis sak iso-isoke kon kudu sholat. Baik Gak Pak iso Lutfi. sempurna pokoknya kudu Sholat. Iya, iya. Oke, Baik. masih ada? Ya, ini sudah di penghujung acara, jadi Ya, terima siap. kasih yang banyak Terima kasih, Pak. atas Aduh. informasi, ilmu, segala apapun yang sudah disampaikan Pak Lutfi. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Oke. Jadi untuk terakhir pesan-pesan nih Pak Lutfi untuk anak-anak yang belum tergerak hatinya untuk sholat Sholat. kan ya, biar tertegun gitu apa? Terima kasih. Ini sudah Pak Lutfi juga mohon maaf ya, atau mungkin ini di-share di luar terus Iya. ada orang, ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Ini sebenarnya adalah untuk para mahasiswa Iya. saya. Jadi kalau ada kurang benarnya ya nanti saling mengingatkan. Tidak ada kebenaran yang bisa saya sampaikan kecuali itu adalah informasi yang memang harus diterima oleh kita semua. Bisa saja saya salah, atau mungkin jika ada kebenaran ya itulah fakta yang harus kita Terima. lakukan dan diterima. Terkait adik-adik masalah sholat, Iya. ya kalau sudah kadung Islam itu ya jangan setengah-setengah. Kalau sudah kadung, Islam. Iya. Islam bawaan, Pak. nah ya kalau sudah kadung memutuskan inna dina indallahi Islam itu ya jangan setengah-setengah. Artinya gini, hal yang paling krusial dalam Islam, para ulama semua sepakat di antara sekian perbuatan yang diperintahkan, diwajibkan oleh Allah, itu yang mendapatkan rating tertinggi itu sholat. Sampai-sampai hadis itu yang sampai di tangan kita atau yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, awwalu ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah, itu sholat. Hal yang pertama kali nanti akan dihitung oleh Allah, dihisab oleh Allah, itu adalah sholat. Artinya kan gini, kita kan yakin ya kalau ada di tangan kanan kiri kita ini kan dua malaikat yang selalu mencatat kebaikan dan keburukan itu. Lah, buku-buku catatan amal ini nanti kan terbelah menjadi dua. Wa amman utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Terus wayang qolibu ila ahli masrura, dikembalikan kamu kepada anak-anakmu, keluargamu, bapak-bapakmu yang dulu di dunia begitu bahagia itu. Tapi wa amman utiya kitabahu wara adhrihi, nah ini fasaufa yad'u subura. Cuma gandeng dengan ayat ini yang diterimakan dengan tangan kiri atau dari belakang punggung itu nanti masalah lah di akhirat, itu masalah. Lah, hisab yasiro itu atau hisab itu tidak bisa terhindar dari siapapun. Hisab itu justru kenanya untuk kita loh ya. Malah wong Islam sing koyo kita-kita ini yang kena hisab. Sing kafir-kafir ngono enggak kena hisab. Langsung Pak. Langsung. Jelas. Nabi-nabi ya tentu gak ada hisab. Nabi dihisab lah ya namanya meragukan Allah juga kan. Nah, justru yang kena hisab itu yang kita-kita ini. Sing ada jaminan bisa masuk surga atau mungkin nanti mampir dulu ke neraka. Lah supaya mampirnya ke neraka itu enggak lama-lama, penuhi sholat. Kan tadi gini, rapot itu sholatnya bagus. Katanya, ya informasi, kalau rapotnya bagus, sholatnya bagus, amal-amal selanjutnya itu bagus. Kalau ini yang menyimpulkan adalah para malaikat, kan untung kita. Iya. Ya kan? Orang dalam. Tapi ketika dilihat, ternyata sholatnya itu bolong adik-adik. Tanggal iki kosong, Tanggal merah, Pak. paling enggak itu tanggal iki iku ya ono ta, tapi nilainya gak sepiro api tapi ono gitu loh. Ibarat kamu kuliah itu saya tahu nggak temen deh, dari kelas itu nggak temen, tapi kan ono absene. Nah, ya sudahlah, sholat kamu, sholatnya adik-adik sing nom-nom itu sing biasa apa ya? Sing biasa enggak sholat biasa dan lain sebagainya itu tolong dijaga betul, jangan sampai itu terjadi. Isin absenmu hari ini, ingat loh ya, sholat hari ini itu bukan sholat besok. Oh iya, benar. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Hari ini usia kamu adalah 21 tahun 3 hari. Besok itu adalah sholat yang ke-21.
tahun, 21 1 tahun 4 hari. 4 hari. Beda lagi. Beda lagi. Lah kalau kamu karena besok masih ada, beda. Beda. Tagihannya adalah tagihan yang Hari ini. bukan besok. Makanya ya kayak filosofi kamu kuliah adalah yang penting absen. Ya, Nah, ya, tapi ya. jangan begitu loh ya, ini bukan anjuran. Iya, bukan anjuran. Sak gae nek kamu itu nyangkruk karo kanca-kancamu, Iya. marung ngono atimu iku terbuka untuk sholat. Wis mbok ta lah bujuk-bujuki Titik. Ya. Pak Lutfi ini konteksnya adalah konteks mahasiswa. Bujuk-bujuki Titik pawatan nguyuh, ambil wudu, sholat. Mbok bantere kaya apa sholatmu tapi Iya, sholat. sholat. Tapi itu nek isok ya jadilah mereka itu terpengaruh oleh kepribadian kamu. Jangan kamu yang terpengaruh oleh kepribadian mereka. Ya, ya. Rubahlah dunia ini dengan tanganmu. Jangan kamu merubah dirimu karena perubahan dunia. Baik. Terima kasih Sukron Terima dan kasih, teman-teman Pak Lutfi. semua. Ya. Kalau nggak puas cari banyak kok dosen senior di Iya, 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 UINSA. Kenapa saya yang kena? Wes nggak apa-apa deh wes. Cari Ya, banget. jadi pada intinya pesan-pesan Pak Lutfi, kalau sudah terlanjur Islam mesisan gitu ya. Ya kadung melarat Kali- bisa naik. Jangan dunia melarat no akhirat melarat. Iya, iya, Itu kan iya. 2 kali. Sekali jegur langsung nyelam. Baik, Oke. sekian dari kami. Terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir Kami kalam. pamit. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi. Ya.